Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Ahmad dari program studi manajemen dakwah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal semester 4 NIM 22050015. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa materi, yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah psikologi sosial. Materinya yaitu yang pertama definisi daya tarik fisik, yang kedua derajat daya tarik fisik, yang ketiga daya tarik fisik dan evaluasi interpersonal, yang keempat definisi kebutuhan afiliasi, dan yang kelima perbedaan disposisional dalam kebutuhan afiliasi. Jadi di sini saya akan menjelaskan yang pertama terlebih dahulu, yaitu definisi daya tarik fisik. Definisi daya tarik fisik adalah persepsi tentang sejauh mana ciri-ciri fisik seseorang dianggap estetik atau menarik. Jadi, istilah ini seringkali berkaitan dengan daya tarik seksual atau hasrat seksual, namun juga dapat berbeda dari keduanya. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi daya tarik fisik antara lain meliputi simetri wajah dan atribut lain yang bergantung pada kondisi sosial, budaya, serta preferensi pribadi individu. Dan materi kedua yaitu derajat daya tarik fisik. Jadi derajat daya tarik fisik dapat diukur melalui berbagai faktor dan penilaian yang subjektif, tergantung pada norma sosial dan preferensi pribadi. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa karakteristik seperti simetri wajah, proporsi tubuh, dan tanda-tanda kesehatan umumnya dianggap menarik. Namun persepsi ini bisa sangat bervariasi antar individu dan budaya. Faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi daya tarik fisik termasuk kekuatan tubuh, bentuk tubuh, dan bahkan asosiasi karakteristik positif seperti kecerdasan dan kejujuran dengan penampilan fisik. Dan materi ketiga yaitu daya tarik fisik dapat mempengaruhi evaluasi interpersonal. Jadi, daya tarik fisik dapat mempengaruhi evaluasi interpersonal dalam berbagai cara. Penelitian menunjukkan bahwa citra tubuh ideal dan daya tarik fisik dapat mempengaruhi kemampuan seseorang dalam berinteraksi sosial. Meskipun demikian, ada penelitian yang menemukan bahwa daya tarik fisik tidak selalu berpengaruh signifikan terhadap kemampuan interpersonal. Secara umum, daya tarik fisik seringkali dianggap sebagai salah satu faktor yang dapat mempengaruhi persepsi orang lain dan interaksi sosial baik secara positif maupun negatif. Dan materi yang keempat yaitu definisi kebutuhan afiliasi. Jadi, kebutuhan afiliasi adalah kecenderungan seseorang untuk membentuk pertemanan dan bersosialisasi, berinteraksi secara dekat dengan orang lain, bekerja sama dan berkomunikasi dengan cara yang bersahabat, serta memiliki keinginan untuk jatuh cinta. Ini mencakup kebutuhan akan dukungan, kehangatan, dan kepercayaan dari orang lain, serta keinginan untuk diterima dalam kelompok sosial. Kebutuhan afiliasi merupakan salah satu motivasi dasar manusia yang mendorong mereka untuk mencari dan mempertahankan relasi interpersonal yang positif. Dan yang terakhir yaitu perbedaan disposisional dalam kebutuhan afiliasi. Jadi, perbedaan disposisional dalam kebutuhan afiliasi mengacu pada variasi individu dalam keinginan dan kecenderungan untuk mencari dan mempertahankan hubungan sosial. Beberapa orang mungkin memiliki kebutuhan afiliasi yang tinggi, yang terjamin dalam keinginan kuat untuk berinteraksi dan diterima oleh orang lain. Sementara yang lain mungkin memiliki kebutuhan afiliasi yang lebih rendah dan merasa nyaman dengan interaksi sosial yang lebih sedikit.
Dua pendekatan utama telah digunakan untuk mengukur kebutuhan afiliasi. Yang pertama, pengukuran laporan diri atau self-report. Ini melibatkan pertanyaan langsung tentang keinginan dan aktivitas yang berkaitan dengan afiliasi, menangkap motif eksplisit untuk afiliasi. Yang kedua, pengukuran proyektif. Ini menggunakan gambar ambigu dan meminta responden untuk menginterpretasikan apa yang terjadi, menargetkan kebutuhan yang lebih tidak disadari atau implisit. Individu dengan skor tinggi pada pengukuran eksplisit cenderung sangat sosial dan berinteraksi dengan berbagai orang. Sebaliknya, mereka dengan skor tinggi pada pengukuran implisit lebih cenderung berinteraksi dalam situasi dua orang yang akrab. Selain itu, konsep yang berbeda mengenai pengukuran kebutuhan afiliasi mencakup: yang pertama, kebutuhan akan stimulasi positif untuk motif eksplisit. Yang kedua, kebutuhan akan dukungan sosial untuk motif implisit. Yang ketiga, kebutuhan akan perhatian yang mendorong beberapa orang untuk bertingkah laku tertentu agar memperoleh penerimaan dan pujian dari orang lain. Yang keempat, kebutuhan akan perbandingan sosial yang berakibat pada interaksi yang dimotivasi oleh keinginan untuk memperoleh pengetahuan dan mengurangi ketidakpastian. Jadi perbedaan ini penting karena dapat mempengaruhi bagaimana individu berinteraksi dalam berbagai konteks sosial dan interpersonal. Jadi mungkin cukup sekian pembahasan dari daya tarik fisik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.